10120120161 dari instansi Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dahsyatnya Sakaratul Maut yang merupakan penugasan ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Budi Jatmiko, MSI MPI, dan juga kepada Kang Muhammad Yusron Fatul Islam, HMDKOM, yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat sehingga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu silahkan disimak videonya, namun sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar senantiasa memberikan video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Dalam materi ini ada 3 pokok bahasan yang utama. Yang pertama ada mengenai definisi Sakaratul Maut, lalu yang kedua tentang dahsyatnya Sakaratul Maut, dan yang terakhir tentang cara menghadapi orang yang sedang Sakaratul Maut. Definisi Sakaratul Maut. Secara umum, sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada lagi satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit itu. Dalam buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Muhammad Sholihin disebutkan bahwa sakaratul maut ini semacam proses hilangnya kesadaran akibat terkuaknya tabir pandangan ke alam akhirat yang diikuti dengan lepasnya roh dari jasad. Dalil mengenai sakaratul maut ada terdapat pada Quran Surah Al-Qaf ayat 19, disebutkan bahwa seseorang tidak akan bisa lari dan menghindari sakaratul maut, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dahsyatnya sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam sebuah atsar atau pendapat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'ab al-Ahbar berpendapat bahwasanya sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Lalu, seorang lelaki menariknya dengan sekuat-sekuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Mengutip buku Jika Esok Aku Meninggal oleh Muhammad Ridwan, sakaratul maut adalah proses yang menyertai kematian. Ruh manusia tidak serta mencabut dari raganya menjelang kematian. Ada proses yang menegangkan dan menyakitkan, bahkan berjalan sangat lama bagi mereka yang selama hidupnya banyak melakukan dosa. Dikatakan juga oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip dari buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Muhammad Sholihin, rasa sakit tersebut menyebar ke seluruh tubuh, sehingga bagi orang yang sedang sakaratul maut, ia akan merasa dirinya seperti ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, saraf, persendian, akar rambut, hingga kulit kepala dan kaki. Dalil mengenai dahsyatnya sakaratul maut terdapat di Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa zanna annahul firaq wa taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma izil masaq, yang artinya, sekali-sekali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. 3. Cara menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. 1.
yaitu dengan menalkin. Jika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, hendaknya kita membantu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana menurut hadis dari Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntunlah orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim. 2. Menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah kanan. Apabila kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, hadapkanlah tubuhnya ke arah kiblat dan baringkan dirinya ke sebelah kanan. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Fatimah binti Muhammad sedang sakaratul maut, ia menghadap ke arah kiblat dan berbantalkan tangan kanannya. 3. Membacakan surah Yasin. Bacakan surah Yasin jika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Hal ini sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Hakim, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan bacakanlah surah Yasin kepada orang yang meninggal dunia di antara keluarga kalian. 4. Memejamkan matanya apabila sudah meninggal dunia. Saat orang yang sedang sakaratul maut atau sudah meninggal dunia, maka pejamkanlah matanya. Anjuran ini berdasarkan pada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah yang sudah meninggal dunia. Saat itu, beliau melihat mata Abu Salamah terbelalak, lalu Rasulullah SAW memejamkan matanya. Beliau bersabda, apabila roh dicabut, maka mata akan mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Bersegera menyiapkan segala sesuatu ketika yakin telah meninggal. Apabila keluarga telah benar-benar yakin bahwasanya keluarganya telah meninggal, hendaknya ia segera memandikan, mensolati, dan menguburinya, karena hal ini dikhawatirkan jasadnya akan mengalami perubahan. Abu Daud meriwayatkan dari Husain bin Wahwah bahwa ketika Tolha bin Barak sedang sakit, Rasulullah SAW menjenguknya dan berkata, sesungguhnya aku melihat Tolha sudah meninggal dunia. Beritahu aku keadaannya dan bersegeralah mengurus jenazahnya, karena sesungguhnya mayat seorang muslim tidak patut untuk ditahan di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai dahsyatnya sakaratul maut. Semoga apa yang kita lakukan semasa kita hidup diterima segala amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya Nurul Isra Ismail pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.